datang dan juga tadi sudah ada beberapa nama yang tiba di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sebelumnya pemirsa, sudah ada beberapa nama. Salah satunya tadi ada Marwara Sirait yang sudah berada di dalam. Lalu kemudian juga ada Fadlizon. Saat ini keduanya sudah berada di dalam untuk menghadap ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana sejumlah tokoh ini diduga akan menjadi calon menteri. Baik, pemirsa, saat ini kita akan melihat bagaimana suasana terkini di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Di sana ada rekan kami, Dilami Aulia. Dilami, bagaimana suasana terkini di sana? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa, beginilah suasana terkini dari kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang mana di sini kami awak media masih menunggu kedatangan para calon menteri yang nantinya akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran dari periode 2020. Pemerintahan Prabowo Gibran dari periode 2024 hingga 2029. Tadi kami juga sudah melihat sejumlah politikus baik itu calon menteri ini sudah hadir dan masuk ke dari kediaman Prabowo Subianto. Yang pertama ada Sufmi Dasko Ahmad, yakni selaku Ketua Harian DPP Gerindra. Kemudian juga ada Prasetyo Hadi yang memang direncanakan sebagai calon Menteri Sekretariat Negara dari Gerindra. Kemudian ada Widi Wardana, ada Natalius Pigai, ada Sugiono, ada Yandri Susanto, dan yang terakhir tadi ada Fadlizon. Memang nantinya juga ini akan direncanakan untuk calon-calon menteri lainnya juga akan dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto. Namun baru list itu saja, Diandra, yang memang tadi kami awak media di sini melihat kedatangan dari para calon menteri kabinet Prabowo Gibran, yang mana mereka di sini kebanyakan menggunakan baju batik dengan rapi yang formal untuk menemui Prabowo Subianto. Memang sebelum tanggal 20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini terus melakukan pemanggilan terhadap para calon menteri untuk masa pemerintahannya dengan Gibran. Hal ini juga memang dikonfirmasi secara langsung oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, yang mana memang untuk pemanggilan menteri ini dilakukan sebagai syarat mutlak atau uji kelayakan dari Prabowo Subianto untuk memilih secara langsung kandidat terbaik dalam jalannya roda pemerintahan pada periode 2024 hingga 2029 mendatang. Dan memang kalau kita melihat ini juga Diandra dan juga pemirsa, jika pertemuan-pertemuan sebelumnya memang dilakukan secara tertutup begitu ya untuk pertemuan dengan calon menteri, namun kini pertemuan dilakukan masih tertutup, sehingga kami dari pihak awak media sendiri ini masih menunggu keterangan secara pasti nantinya mungkin Fadlizon ataupun dari Sufmi Dasko sendiri untuk mengemukakan siapakah nantinya teka-teki calon menteri pada kabinet Prabowo Gibran mendatang. Kami juga masih menunggu secara langsung begitu ya, akankah ini akan terus bergulir hingga nantinya malam hari, dan kami juga akan mendapatkan keterangan terkait dengan informasi calon menteri, karena jika kita melihat hanya ada 6 hari lagi menuju tanggal 20 Oktober 2024, yakni pelantikan dari Presiden Prabowo dan juga Gibran. Diandra. Di pos kursi kementerian yang ada di kabinet Prabowo, kita akan menunggu pada tanggal 20 Oktober pastinya Presiden terpilih Prabowo Subianto akan. Baik,
Pemirsa, pada hari ini Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, di mana sejumlah tokoh tersebut disebut-sebut akan menjadi calon menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029. Berdasarkan pantauan di lapangan, sudah ada beberapa nama yang hadir di Kertanegara atau di kediaman Prabowo, di antaranya ada Sufmi Dasko Ahmad, kemudian juga ada Prasetyo Hadi, Natelius Vigan, kemudian Yandri Susanto dan juga ada Fadlizon. Kemudian terakhir tadi juga ada Marwarar Sirait yang sudah berada di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Saat ini kami belum mendapatkan kepastian siapa-siapa saja nama-nama yang akan hadir di kemudian. Dan pemirsa, ini merupakan suasana terkini di kediaman Prabowo Subianto, tepatnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, di mana pada hari ini Prabowo memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya, di mana sejumlah nama tersebut disebut-sebut merupakan nama-nama yang akan menjadi calon menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di periode 2024-2029. Dan pemirsa, kita akan melihat suasana terkini di Kertanegara, Jakarta Selatan bersama rekan kami Dilami Aulia di sana. Baik pemirsa, saat ini kita akan melihat bagaimana suasana terkini di Kertanegara, tepatnya di kediaman Prabowo Subianto. Di sana ada rekan kami, Dilami Aulia. Dilami, bagaimana suasana terkini di sana? Siapa saja yang sudah hadir? Habis ini kayaknya. Ya, selamat sore Diana dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari kediaman rumah Prabowo Subianto, calon presiden terpilih periode 2024 hingga 2029, yang mana saat ini kami awak media sedang melakukan sesi doorstop begitu ya dengan salah satu calon yang dirancangkan menjadi calon menteri Prabowo Gibran, yakni ada Natelius Vigan. Namun kami tidak dapat mengkonfirmasi isi dari pembicaraan dikarenakan memang untuk jarak kami saat ini cukup jauh. Namun begitu tadi juga sudah ada statement dari warga yang tadi sempat keluar dari kediaman Prabowo Gibran, namun memang belum dikonfirmasi secara pasti atau Widi sendiri tidak mengkonfirmasi apa saja tadi isi pembicaraan yang dilakukan. Diandra dan juga pemirsa, kita akan dengarkan bersama-sama doorstop dari kediaman Prabowo di Kertanegara. Ya, diajak diskusi sama terus ditanya kesehatan, sehat-sehat. Ditanya
bersedia untuk membantu kami. Ya gitu aja. Bidangnya apa, udah Bang? spesifik, Gus? Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya namanya kader Benar ATR ya, BPN nggak ya, Gus? harus menyatakan siap. ATR BPN benar nggak, Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden. Prerogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih, Gus. Nah, ini Gus yang satunya. Mau kabur nih gue. Tadi apa aja? Kayaknya sampai Meskipun ditanyain juga kayak Pak Nusron tadi nggak soal kesiapan atau membantu kabinet mendatang. Ya pada dasarnya Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa, Gus? Ya tunggu besok aja kalau Oke. itu, tunggu besok kalau itu. Tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus, tadi di dalam tuh maksudnya didudukin dalam satu meja bareng-bareng atau gimana sih, Gus? Karena ada kayaknya ada baru bentar, kemudian langsung cabut mungkin sekitar 15 menit aja atau gimana, Gus? Ya nantilah ada yang menceritakan, tapi waktunya efektif sekali. Oke. Ya, dan efektif, efisien. Tapi itu di aja. meja tengah ya, Gus? Atau dimasuk ke dalam ruangan? Ya nanti ada yang menjelaskan. Gus Ipul, tapi secara spesifik Pak Prabowo memang meminta nggak Gus Ipul untuk membantu lagi kabinet? Itu disampaikan nggak secara spesifik? Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu, siap di mana saja, siap aja pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Itu aja. Baru Di mana saja siap. Gitu. Ya, terima kasih ya. Itu aja cukup dulu. Udah istirahat dulu Pak. Blocking dulu ntar blocking bentar ya. Masih on nggak? Masih on nggak? Lalu gue blocking dulu, jangan dipakai dulu. Aduh tuh, gue mau benerin. Gue geser dulu sebentar. Ya pemirsa, inilah suasana terkini di kediaman Prabowo, tepatnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, di mana pada hari ini Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang merupakan calon-calon menteri yang akan dijadikan menteri di Kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Pada siang hari ini sudah ada beberapa nama atau beberapa tokoh yang sudah hadir di Kertanegara, Jakarta Selatan. Di antaranya adalah Sufmi Dasko Ahmad, lalu kemudian juga ada Prasetyo Hadi yang disebut-sebut ini akan menjadi calon Menteri Sekretaris Negara. Kemudian juga ada Natalius Pigan, Yandri Susanto, Fadli Zon, kemudian juga ada Marwarar Sirait. Dan tadi juga sudah kita saksikan yaitu wawancara dengan Gus Ipul atau Saifullah Yusuf yang merupakan Menteri Sosial. Hingga saat ini kami belum dapat memastikan apakah ada nama-nama menteri atau calon menteri yang lainnya yang masih dipanggil oleh Prabowo Subianto dan akan tiba atau menyusul ke Kertanegara pada sore hari ini. Tentunya saat ini
kami masih menunggu siapa-siapa saja nama-nama yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara, Jakarta Selatan, tepatnya ke kediaman Prabowo, di mana memang sebelumnya Sufmi Dasko Ahmad sempat membocorkan soal tahapan seleksi calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Dan pemirsa, berikut adalah kita dengarkan wawancara dari Yandri Susanto. Terus apa aja yang dibicarakan, Bang? Tadi transit sebentar di dalam, di ruang tunggu, kemudian dipanggil ke ruangan Pak Prabowo satu-satu. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Dari situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih, Bang, dikasih taunya? Siang. Tadi siang, ya. Tadi siang. Kalau jam 12-an rasanya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa, Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa, misalnya Mendes PDT kah? Apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa, Bang Yandri? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya. Oke, siap. Bang, isunya kader PAN cuma 2 ya, Bang. Sisanya nanti personal yang dipankan gitu. Aku kurang tahu kalau proses gimana. Hah? Oke, berarti info dari mana itu? Info dari kabar burung, biasalah. Batalan. Iya. Oke, berarti hari ini yang dipanggil cukup segini aja, Bang, kader PAN-nya Abang aja? Saya nggak tahu karena saya yang ditelepon langsung dari pihaknya Pak Prabowo. Saya nggak tahu siapa yang ditelepon, siapa yang. Bang Yandri tadi di dalam Pak Prabowo doang, apa ditemani sama Mas Gibran? Oke, cukup ya. Ya, makasih Bang Yandri. Cukup, makasih. Makasih. Makasih, Udah, Bang. Sini, Bang. Tengah, Bang. Tengah, Bang. Bang, sebelah sini, Bang. Maaf, sini, Bang. Ya. Bang Fadli, apa pertanyaannya? Tadi one-on-one ada spesifik sama Pak Prabowo bicarakan apa, mungkin topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya, Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isinya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh, Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya dan lain-lain. Kebudayaan ya, Bang ya. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita. Ada pesan khusus gak, Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan cukup selama banyak. one on one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Terima kasih, Bang Fadli. Menteri Budaya.
Ya Bang, Bang. Bang, tadi one-on-one sama Pak Bowo ada pesan-pesan khusus gak Bang? Ya, pesannya harus kerja keras sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Kerja keras membantu di bidang apa? Soal perumahan mungkin? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah. Ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat, ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang ya, tugas kami ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Dikasih taunya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya Bang? Ya. Udah ada dress code ya Bang? Hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya. Kalau hatinya sama, batiknya sama dong Bang. Ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Ya, dan juga tadi saya salaman dengan Mas Didit. Oh, tapi berarti di ruangan hanya Pak Prabowo aja ya Bang? Atau orang-orang itu juga semuanya juga di ruangan? Itu rahasia. Oh, ya. rahasia. Ya. Makasih ya. Makasih Bang Aran, sukses. Sehat selalu Bang Aran. Makasih. Tolong mepet lagi Bang. Mas, mbak minta tolong ya. Siap. Ada mana? Halo Bang, tadi ngomongin apa aja Bang? Ya, tadi diajak diskusi sama Bapak Presiden terpilih berkenaan dengan hal-hal masa depan generasi Indonesia. Khususnya ada beberapa problem yang mesti ditindaklanjuti secara cepat, efektif. Contohnya stunting, kemudian ibu-ibu hamil yang perlu diperhatikan sebagai nanti tindak lanjut untuk generasi ke depan. Berarti soal pendudukan dan pembangunan keluarga ya Bang, kurang lebih seperti itu ya Bang? Kita lihat besok, tetapi intinya kita diajak diskusi untuk memikirkan, kita diminta untuk membantu. Ini penting untuk masa depan Indonesia karena jumlah penduduk yang luar biasa. Harus kita ciptakan generasi-generasi emas yang tentu dimulai dari hulu sampai hilir, termasuk. Udah melapor ke ketum belum Bang? Soal pemanggilan atau justru ketum yang menelpon untuk siap-siap di atas jam 3 gitu untuk standby kosongkan agenda? Coba nanti tanya ketum. Hari ini juga? Saya tidak tahu dong. Silakan tanya Pak Ketum. Yang penting hari ini kita hadir, dipanggil. Tentu hasilnya kita lihat besok. Oke, siap. Makasih Pak Weji. Thank you ya. Makasih ya. Thank you ya. Makasih ya. Sukses. Banyak banget, maaf ya. Sabar guys.
Ya pemirsa, itu tadi merupakan beberapa wawancara bersama dengan sejumlah tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tadi sudah ada Gus Ipul, yaitu Menteri Sosial dari PKB. Kemudian juga ada Yandri Susanto, Fadlizon, Marwara Sirait, hingga Wihaji. Tadi kami juga sempat mewawancara satu persatu tokoh-tokoh yang dipanggil. Untuk Gus Ipul sendiri tadi yang merupakan Menteri Sosial tadi juga sempat berdiskusi soal isu-isu sosial yang saat ini berkembang dan kemungkinan juga tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya akan diperpanjang lagi untuk menjadi Menteri Sosial di periode selanjutnya. Selanjutnya juga ada Yandri Susanto yang dipanggil, di mana ia menyatakan dirinya berdiskusi bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan beberapa isu-isu, baik itu terkait dengan desa, kemudian juga kementerian-kementerian itu strategis dan juga penting, di mana untuk posnya nanti akan diumumkan oleh Prabowo Subianto secepatnya. Selanjutnya juga tadi ada Waketum Gerindra Fadlizon yang juga dipanggil oleh Prabowo Subianto, di mana tadi dalam wawancaranya disebutkan bahwa Fadlizon bersama Presiden terpilih Prabowo berdiskusi soal bagaimana identitas Indonesia harus ditemukan kembali dan juga kekayaan budaya Indonesia itu sangat kaya dan juga Indonesia bisa menjadi pusat kebudayaan dunia. Selanjutnya juga ada Marwara Sirait, yaitu politisi Gerindra yang juga dipanggil oleh Prabowo Subianto pada siang hari ini, di mana tadi ia menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Prabowo Subianto pada siang hari tadi dan juga berdiskusi soal tugas yang akan ditugaskan pada mereka dan berharap bahwa apa yang ditugaskan kepada mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga dirinya mengungkap agar nantinya kabinet di periode selanjutnya bisa bekerja sama dengan stakeholder terkait lebih baik lagi bersama Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan juga TNI Polri. Selanjutnya terakhir tadi ada Wihaji, politisi Golkar, di mana pada siang hari ini ia juga dipanggil oleh Prabowo Subianto. Dan pada pertemuan Wihaji dan Prabowo Subianto pada siang hari ini, keduanya membahas atau berdiskusi soal masa depan generasi Indonesia, di mana ada beberapa problem atau permasalahan yang harus ditindaklanjuti segera, terutama soal stunting dan juga terkait dengan ibu hamil. Dan pemirsa, hingga saat ini awak media masih terus menunggu bagaimana atau siapa saja nama-nama yang masih akan dipanggil ataupun juga beberapa tokoh yang akan hadir lagi. Jadi saya diminta menghadap sama Presiden terpilih untuk yang pertama diminta fokus untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja-pekerja kita atau buruh migran kita di Indonesia, di luar negeri. Yang kedua, kita berharap dari situ juga nanti akan membantu membuka lapangan kerja, terutama di sektor yang ada di luar negeri. Berarti diminta untuk mengisi kementerian baru, salah satu kementerian baru dari Kabinet Prabowo dan juga Gibran? Iya, insya Allah seperti itu. Pelindungan tenaga kerja asing? Iya, luar negeri. Luar negeri? Iya. Siap. Terima kasih Bang Karti. Terima kasih ya. Terima kasih ya.
Rapi lagi, Pak. Ya pemirsa, itu tadi wawancara dengan salah satu tokoh yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto, di mana tadi dijelaskan bahwa dirinya diminta untuk menghadap ke Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja ataupun juga buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian juga diminta untuk membuka lapangan kerja lebih luas lagi. Dan sebelumnya juga sudah ada beberapa nama yang hadir di kediaman Prabowo Subianto, tepatnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh tersebut mendatangi kediaman Presiden terpilih, yang mana diduga mereka merupakan calon-calon menteri yang akan bekerja di kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dan pemirsa, ini adalah suasana terkini di Kertanegara, Jakarta Selatan. Nampak ada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara siang hari ini. Dan pemirsa, apabila kita perhatikan sejumlah tokoh yang hadir pada sore hari ini, semuanya kompak menggunakan kemeja batik. Dan berdasarkan pernyataan dari salah satu tokoh yang dipanggil tadi, Yandri Susanto menyampaikan bahwa dirinya baru tadi siang dipanggil oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kemudian semua langsung menghadap ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan pemirsa, kita akan simak berikut ini pernyataan dari Gus Ipul yang juga tiba di Kertanegara memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Diajak untuk diskusi beberapa hal dan kesediaan untuk membantu Bapak Presiden Prabowo ke depannya. Nah, tentu kami menyampaikan bahwa kami siap untuk membantu beliau, visi besar beliau terhadap bangsa dan negara ini, dan tentu mengenai penempatannya nanti kami serahkan kepada beliau. Tapi ada pembahasan soal ekonomi kreatif nggak sih Bang di dalam sama Prabowo? Saya tidak bisa menyampaikan, tetapi ada beberapa hal yang didiskusikan. Salah satunya apa yang disampaikan kepada Prabowo dari Bang tersebut? Ya, pentingnya tentang terkait dengan juga kesempatan kepada anak-anak muda untuk terus berkreasi, dan tentunya harus didukung agar juga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan tentunya juga bisa menyumbangkan juga terhadap PDB kita. Selain Pak Ketum sama Pak Sekjen, hari ini yang dipanggil siapa lagi dari Demokrat? Saya belum tahu. Ya. Makasih, Bang. Terima kasih. Bang. Duduk yuk. Ya. Siapa lagi nih? Ya pemirsa, tadi merupakan wawancara awak media bersama Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, di mana tadi dia juga dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan
Beliau juga menyampaikan bahwa Teguh Rifki Harsha bersama dengan Prabowo berdiskusi soal kesempatan anak muda untuk berkreasi agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Hingga sore hari ini masih banyak tokoh yang terus berdatangan ke Kertanegara, pemirsa. Meski demikian tadi juga sudah ada beberapa yang meninggalkan Kertanegara atau lebih tepatnya di kediaman Prabowo. Dan hingga saat ini kami juga belum dapat memastikan siapa saja nama-nama yang dipanggil oleh Prabowo Subianto dan siapa saja yang masih akan datang ke Kertanegara, Jakarta Selatan pada sore hari ini. Dan diketahui pemirsa, untuk pertemuan Prabowo Subianto dengan para calon menteri ini direncanakan akan terjadi pada hari ini hingga esok hari. Sejumlah calon menteri terus berdatangan atau sejumlah tokoh yang diduga akan dijadikan menteri di kabinet Prabowo Subianto terus berdatangan ke Kertanegara, Jakarta Selatan, di mana sebelumnya Sufmi Dasko Ahmad sempat membocorkan soal tahapan seleksi calon menteri di kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dan pemirsa, tidak hanya dari kalangan politisi saja yang dipanggil oleh Prabowo, tetapi juga dari akademisi yang turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada sore hari ini. Dan sebelumnya memang Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta Gibran Rakabuming Raka juga sudah menyeleksi sejumlah calon menteri, di mana pertama-tama mereka dimintai biodata, kemudian profiling, dan juga tahap finalisasi. Seluruh calon menteri ini akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, kemudian juga dilanjutkan dengan tatap muka serta tahap finalisasi, di mana tahap finalisasi ini merupakan apa yang Anda saksikan saat ini, di mana sejumlah tokoh-tokoh dipanggil oleh Prabowo Subianto untuk menghadap langsung dan berdiskusi soal apa yang akan menjadi tugas. Dan pemirsa, saat ini kita akan memantau suasana terkini di Kertanegara. Di sana masih ada rekan kami, Dilami Aulia. Dilami, bagaimana suasana saat ini? Siapa saja yang sudah datang dan siapa saja yang disebut-sebut akan datang pada sore hari ini? Selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Memang lu transip dong dari tadi. Ya, halo. Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Tadi juga kita sudah melihat ini hilir mudik dari calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran periode 2024 hingga 2029 tadi sudah keluar. Ada Widi Wardana, kemudian ada Fadlizon yang tadi sempat ditanya oleh awak media apa saja yang diperbincangkan di dalam dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian Fadlizon tadi mengungkapkan, membicarakan terkait dengan kebudayaan Indonesia yang harus selalu menjadi identitas dan juga ini tentunya menjaga seluruh kebudayaan Indonesia agar terus tetap semakin maju ke depannya. Kemudian tadi juga ada Gus Ipul yang memang mengatakan bahwa siap untuk merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Dan juga ada tadi Yandri Susanto, ada Natalius Pigai, kemudian ada Tengku Rifki, yakni Sekjen Demokrat, ada juga tadi Menteri ATR BPN yakni AHY Agus Harimurti yang sudah memasuki rumah kediaman dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Memang untuk saat ini tadi untuk hilir mudik dari calon Menteri
kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran ini sudah hilir mudik dari mulai pukul 2 siang tadi hingga saat ini pun masih terus berdatangan begitu ya calon dari menteri, itu baik dari tokoh ataupun politikus-politikus yang ada di Indonesia yang nantinya siap untuk mengisi pemerintahan Prabowo Gibran. Dan juga memang untuk pemanggilan dari sejumlah menteri ini akan dilakukan terus begitu ya, karena mengingat untuk nantinya pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober mendatang untuk pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Sempat juga memang dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko yang memang untuk pemanggilan-pemanggilan kemarin memang sempat bersifat private atau bersifat tertutup, dan hari ini pun memang bersifat tertutup sehingga kami hanya bisa menanyai para calon menteri kabinet ini saat mereka keluar ataupun saat mereka masuk ke kediaman Prabowo Gibran. Tadi ada yang menarik Diandra dan juga pemirsa, bahwasanya para calon menteri ini memakai pakaian yang seragam, yakni memakai pakaian batik. Entah kami pun tadi bertanya apakah memang ini seragam atau memang apakah ada grup yang mengharuskan mereka datang di jam 3 sore dan menggunakan pakaian batik. Namun tadi dari para calon menteri ini hanya tertawa dan tersenyum dan berkata bahwa tunggu saja nanti pada tanggal 20 Oktober mendatang. Tadi juga kami sempat mendengar bahwa yang ada di dalam tadi ada Sufmi Dasko, ada Prabowo Subianto dan juga ada anak dari Prabowo Subianto yakni Didit. Kemudian dari untuk skemanya tadi para calon menteri ini masuk satu persatu untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Kalau mengkonfirmasi dari Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa para calon menteri ini harus melalui uji kelayakan sehingga mereka harus bertemu secara langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, karena nantinya ini akan menjadi kandidat atau orang-orang yang akan mengisi roda pemerintahan pada pemerintahan Prabowo Gibran dari periode 2024 hingga 2029 mendatang. Diandra. Baik. Dilami, hingga saat ini apakah ada nama-nama yang masih akan datang ke Kertanegara pada sore hari ini? Dan juga pemirsa, kami belum bisa mengkonfirmasi siapa saja nama-nama yang akan hadir dikarenakan memang kalau penuturan dari Sufmi Dasko begitu ya, nanti ini akan berjalan sesuai flow saja begitu, nanti keluar dan masuknya ini masih tetap dirahasiakan karena memang untuk pertemuan kali ini pun sebenarnya bersifat tertutup. Kami awak media pun hanya bisa untuk melakukan konfirmasi saat para calon menteri ini keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Dan sepertilah kondisinya, kami awak media masih terus menunggu daripada kedatangan calon menteri yang nantinya kemungkinan besar akan menduduki pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Diandra. Untuk hari ini kan masih ada pemanggilan. Apakah besok masih akan ada pemanggilan atau seperti apa? Diandra, dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk pemanggilan para calon menteri ini memang akan dilaksanakan di 2 hari, yakni hari ini dan hari esok, yakni 14 Oktober hingga 15 Oktober 2024. Yang awalnya memang untuk pemanggilan menteri ini akan dilakukan di Hambalang, namun nyatanya hari ini atau sore ini pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, pemanggilan menteri dilakukan di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan begitu ya. Dan dari informasi memang hari esok pun memang harusnya masih ada menteri yang akan dipanggil, mengingat untuk pemerintahan Prabowo Gibran ini pemerintahannya cukup banyak begitu, menteri-menteri yang akan mengisi kandidatnya ini akan cukup banyak sehingga memerlukan waktu untuk proses pemanggilan, dikarenakan memang proses pemanggilan menteri ini harus secara langsung dilakukan fit and proper test dengan Prabowo Subianto sehingga mereka harus datang langsung menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk nantinya apakah memang ini cocok untuk bersanding dan untuk menjadi bagian dari roda pemerintahan di 2024 hingga 2029. Diandra. Sejauh ini apakah dari sejumlah tokoh yang hadir, apakah sudah diketahui siapa-siapa saja yang akan mengisi pos kementerian tertentu?
Ya, Diana dan juga pemirsa, ini memang masih teka-teki begitu ya, belum ada info secara pasti. Namun tadi sempat kami mengonfirmasi dengan Fadlizon bahwa ia rencananya atau memang dicalonkan akan mengisi pemerintahan di bidang Menteri Kebudayaan begitu ya. Namun untuk yang lain ini masih menjadi teka-teki, harus kami konfirmasi juga. Dan tadi juga Gus Ipul sempat berkomentar bahwa tunggu saja tanggal 20 Oktober karena nanti untuk pengumuman dan untuk fiksasi menteri akan dilaksanakan pada tanggal tersebut. Diandra. Baik. Dilami, untuk saat ini bagaimana suasana terkini di sana? Apakah masih ada tokoh-tokoh yang masih akan hadir? Iya, Diandra dan juga pemirsa, di sini memang sudah ramai sekali oleh sejumlah awak media yang menanti kehadiran maupun kepulangan dari para calon menteri yang memang sudah masuk ke dalam rumah kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Tadi memang yang terakhir ini ada AHY begitu ya, yang memakai pakaian batik rapih memasuki rumah Prabowo Subianto. Namun untuk nantinya siapa saja yang akan hadir ini memang masih belum terlihat begitu ya, Diandra. Nanti kita akan lihat bersama-sama karena kalau misalnya dilihat dari tadi saja pun kita sudah melihat lebih dari 15 orang begitu ya yang keluar ataupun yang masuk ke rumah kediaman dari Prabowo Gibran. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, untuk melihat bagaimana suasana terkini di kediaman Prabowo Subianto, ini merupakan visual di mana sejumlah tokoh dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, di mana sejumlah tokoh tersebut disebut-sebut merupakan kandidat calon menteri yang akan bertugas di Kabinet Prabowo Gibran. Dan ini merupakan suasana terkini, pemirsa. Ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara. Sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya, Tito juga mengenakan kemeja batik. Dan ini juga menjadi satu hal yang menarik bahwa seluruh tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara, mereka mengenakan kemeja batik, kompak mengenakan kemeja batik. Dan pemirsa, berdasarkan pantauan di lapangan memang sudah ada sejumlah calon menteri yang hadir, disambut oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko, kemudian juga beberapa nama yang hadir, di antaranya baru saja hadir yaitu Zulkifli Hasan yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara sore hari ini. Sebelumnya memang Zulkifli Hasan sudah berada di kabinet, yang mana beliau berperan sebagai Menteri Perdagangan. Dan hari ini ia juga dipanggil oleh Prabowo Subianto untuk menghadap, di mana sejumlah tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto hari ini disebut-sebut merupakan kandidat calon menteri yang akan bertugas di Kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dan pemirsa, beberapa tokoh yang tampak hadir di Kertanegara, diantaranya sejak siang hari tadi ada politisi Gerindra Prasetyo Hadi, Fadlizon, kemudian juga ada politisi Partai Amanat Nasional PAN Yandri Susanto, tadi juga ada Ketum PAN Zulkifli Hasan, kemudian juga ada politisi Gerindra Marwara Sirait, kemudian juga ada politisi Golkar Wihaji, Nusron Wahid, kemudian Natalius Pigai yang merupakan mantan Komisioner Komnas HAM, lalu juga ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dan berikut kita akan simak wawancara dari salah satu tokoh, pemirsa.
ada mungkin Kamera, Bu. topik atau isu Bu, kamera, Bu. Nanti biar sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma nanti setelah ini, doorstop setelah ini. Iya, nggak apa-apa. Ibu tadi masak apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Prabowo aja ya, makasih. Ibu, nama Ibu kan namanya juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih teman-teman wartawan. Pak, itu tadi merupakan ya pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan tokoh NU Arifatul Khairi Fauzi yang juga turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Namun dirinya enggan untuk mengungkap lebih lanjut alasan pemanggilan dirinya dan juga berharap Pak, wawancara dulu Pak. Oke, kalau gitu dah. Keluar lagi sini nih. Baik pemirsa, itu tadi sejumlah tokoh yang sudah hadir di Kertanegara, Jakarta Selatan. Beberapa sudah meninggalkan lokasi dan beberapa juga baru ada yang datang, seperti halnya tadi sudah ada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, kemudian juga ada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN yaitu Zulkifli Hasan yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto pada sore hari ini. Dan sebelumnya memang Prabowo Subianto sempat berbicara soal menteri-menteri yang ada di kabinetnya. Nanti ini merupakan sebagian merupakan kabinet atau menteri-menteri yang sudah ada di kabinet Jokowi sebelumnya. Dan pemirsa, apabila kita ulas kembali pada hari ini ada sejumlah tokoh yang hadir di Kertanegara, Jakarta Selatan, tepatnya di kediaman Prabowo Subianto, mulai dari mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, kemudian juga ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, kemudian juga ada politisi Golkar Nusron Wahid dan Wihaji. Selanjutnya juga dari Partai Demokrat ada Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang juga merupakan Menteri ATR BPN. Selanjutnya juga tadi juga ada Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha. Selanjutnya juga ada Abdul Qadir Karding, kemudian juga ada pengusaha Widianti Putriwardana, dan juga ada tokoh NU, terakhir tadi Arifatul Khairi Fauzi. Jadi pemirsa, memang tidak hanya dari politisi saja yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, tapi juga ada dari pihak akademisi maupun juga dari kalangan pengusaha maupun juga dari tokoh agama pemirsa. Ya, ada Dandi. Dan pemirsa, pemanggilan tokoh-tokoh ke rumah Prabowo sendiri ini adalah dalam rangka finalisasi para calon menteri yang akan berada di kabinet Prabowo Subianto periode 2024-2029 bersama Gibran Rakabuming Raka, di mana keduanya akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di Kompleks Parlemen pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dan untuk kabinet atau menteri-menteri atau calon nama-nama menteri memang sejauh ini sudah mulai beberapa terungkap.